Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kembali lagi di channel Informatikawan Muda. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat perhitungan dari metode MPEP di dalam program PB. Melanjutkan tutorial sebelumnya, yaitu membuat menu utama ya. Kita menghubungkan antara menu satu dengan menu lainnya. Ini adalah menu sebelumnya yang telah kita buat pada tutorial sebelumnya. Selanjutnya kita akan membuat di menu perhitungan ini. Yang langkah pertama, kita akan membuat desainnya terlebih dahulu, menyesuaikan dengan database yang telah kita buat. Ini adalah database yang kita buat, kemudian ini adalah tabel dari perhitungan. Nah, ini adalah nantinya yang akan kita panggil di dalam menu perhitungan. Baik, yang pertama kita desain terlebih dahulu. Kita buat sesuai database ini ya. Yang pertama kode alternatif, yang kedua nick, kemudian nama, usia, status, pernah menerima bantuan, dan hasil. Kemudian kita buat hurufnya dulu ya, dibesarkan biar nampak. Kita buat menu inputnya. Ini satu, kita buat dua, kita buat tiga. Terus usia ini kita buat combo box ya.
karena nantinya di dalam perhitungan itu dia ada sub kriteria namanya. Di usia ini ada sub kriterianya, bagaimana dia membuat huruf itu menjadi angka. Contohnya nih misalnya usia 24 tahun. Nah, dibuat huruf apanya? Angkanya, nilainya berapa? Seperti contoh yang sudah saya buat. Ini misalkan statusnya ataupun usianya remaja sekitar 12 sampai 25, maka nilai 1, kemudian dewasa 2, lansia 3. Begitu seterusnya. Makanya nanti kita buat combo box. Jika dipilih ini maka nilainya ini. Begitulah seterusnya ya. Kita lanjutkan projectnya. Kita cari combo boxnya. Combo box, combo box, combo box, combo box. Nah, ini nanti untuk memasukkan pilihan dari sub kriterianya masing-masing. Nah, kemudian kita buat lagi text boxnya. Yang pertama di sini kita buat dulu, nanti saya jelaskan maksudnya apa. Kita buat lagi di sini, di sini. Di sini. Biar rapi kita sejajarkan saja. Kemudian kita buat lagi di sini, di sini, di sini. Ikuti dulu saja ya. Nanti akan saya jelaskan maksud dari desain ini. Kemudian satu lagi di sini. Hasilnya kita besarkan saja biar nampak. Nah, jadi nanti gambarannya seperti ini ya. Yang pertama, begitu kita ketik kode alternatif yang dari form alternatif ini, maka nanti data nick dan namanya muncul ya. Jadi kita hanya menginputkan kodenya, kita enter, terus tampil di sini. Nah, kemudian untuk yang ini, jadi begitu kita klik misalkan usianya remaja, maka dia akan muncul 1 di sini. Nah, kalau contohnya kan ketika remaja maka nilai 1. Maka nanti di sini pun begitu ya. Begitu kita klik remaja, maka di sini 1. Begitu seterusnya. Nah, nanti pun untuk di sini untuk menampilkan bobotnya secara otomatis. Karena kita sudah menginputkan bobotnya, jadi kita panggil kodenya saja. Kita nanti selipkan di sini kodenya. Kemudian nanti akan tampil di sini. Begitu ya. Kita lanjutkan desainnya terlebih dahulu. Kemudian kita buat buttonnya. Saya buat buttonnya button proses di sini. Kemudian ada simpan, edit, hapus,
dan keluar. Teman sesuaikan saja posisinya di mana. Ini karena sebagai contoh saya buat aja di sini. Kemudian kita buat untuk tampil datanya agar disimpan tampil ya. Kita buat di sini saja biar nampak. Kemudian kita buat pencariannya. Kemudian kita buat text boxnya. Setelah itu kita cari data grid view. Kita lebarkan di sini sampai ke bawah. Berarti ini sampai sini saja kita buat menunya. Kemudian tinggal dipercantik saja. Kita buat menu perhitungan. Baik, langkah pertama kita akan membuat ataupun memasukkan ya data dari usia ini, status maupun yang lainnya ke dalam combo box. Caranya teman klik combo boxnya dengan cara mengklik di sini. Kemudian teman-teman cari di properti sini, item ini, kemudian diklik dan masukkan sub kriterianya ya. Ini kan usia, kita lihat usia, remaja, dewasa, lansia. Remaja, dewasa, lansia. Agar cepat, maka ininya tidak saya masukkan. Kemudian oke. Kemudian status kawin, cerai hidup, dan cerai mati. Klik item, kawin, cerai hidup, cerai mati. Kemudian penghasilan atas, menengah, bawah, biar cepat ya. Atas, menengah, bawah. Kemudian tanggungan 1 2 3 4 5. Satu orang, dua orang, di atas 5 orang. Setelah itu pernah menerima bantuan, pernah dan tidak pernah.
pernah, tidak pernah, kemudian oke. Nah, langkah berikutnya kita akan membuat logika bagaimana cara menampilkan, misalkan kawin maka muncul satu di sini ya, seperti yang saya bilang tadi. Begitu kita klik misalkan usianya remaja, maka dia akan muncul satu di sini, kemudian dewasa muncul di sini dua, lansia muncul di sini tiga, begitupun seterusnya. Kita klik dua kali di sini ya. Nah, kemudian kita buat logikanya. Sebelum kita buat logikanya, alangkah lebih baiknya kita buat terlebih dahulu inisialnya ya, karena nanti kita bingung karena tidak ada inisial dari text box ini ya. Kita buat terlebih dahulu. Yang ini saya buat txt kode, bisa menyesuaikan masing-masing. Ini txt kode, kemudian txt nick, txt nama, combo box cbx usia, cbx status, biar lebih cepat kita singkat, kemudian cbx penghasilan, cbx penghasilan tanggungan, kemudian cbx pmb. Di sini kita buat txt hasil. Kemudian di sini kita buat nilainya, berarti txt nilai status. Kemudian txt nilai kebalik ya. Di sini kita buat txt usia, kemudian txt nilai status, txt nilai penghasilan, txt nilai tanggungan, txt nilai pmb. Kita cek apakah sudah sesuai. Oke. Kemudian yang ini kita buat untuk menampilkan bobotnya ya, seperti yang saya bilang tadi. Maka kita buat txt bobot usia dan seterusnya ya. Bobot status, bobot penghasilan, bobot tanggungan, bobot pmb. Kemudian ini kita buat txt cari. Nah baik, seperti yang saya bilang tadi, kita akan buat di dalam combo box ini logikanya, logika dari usia maupun seterusnya. Kita klik dua kali, maka dia akan tampil ya, ataupun muncul pre-parsab dari combo box usia. Kemudian kita buat logikanya, jika combo box status titik teks sama dengan, kita lihat kawin
sesuaikan hurufnya dengan item yang kita buat tadi ya. Misalkan ini ya, itemnya remaja dengan huruf besar semua, maka harus sama dengan ini, remaja. Maka akan muncul txt nilai dari usia ya, titik teks sama dengan 1. Kemudian jika tidak, combo box status titik teks sama dengan dewasa, maka muncul kita copy saja biar cepat, txt nilai usia 2 sampai 3 ya. Karena ini terakhir, maka jika tidak akan muncul txt nilai 3. Kemudian untuk status, jika combo box status titik teks sama dengan kawin, maka nilainya 1. txt nilai status titik teks sama dengan 1. Kemudian jika tidak, dipilih combo box usianya sama dengan cara hidup, maka txt nilainya 2. Jika tidak, maka txt nilainya 3. Kemudian di penghasilan, jika combo box penghasilan titik teks sama dengan atas, maka txt nilai penghasilannya sama dengan 1. Jika tidak, dipilih penghasilannya menengah, maka nilainya 2. Jika tidak, nilainya 3. Kemudian ada tanggungan, jika combo box tanggungan titik teks sama dengan 1 orang, maka nilainya sama dengan 1. Jika tidak, dipilih lagi combo box tanggungannya dua orang,
maka muncul nilainya 2. Kemudian kita copy saja biar cepat. Ini 3 orang, ini 4 orang, ini 4 orang. Kemudian yang terakhir tinggal di copy ini aja. Jika tidak, maka muncul 5. Kemudian yang terakhir kita klik 2 kali. Jika combo box PMB titik teks sama dengan pernah, maka txt nilai PMB nya sama dengan 1. Jika tidak pernah, maka dua. Nah, untuk logika dari untuk menampilkan nilai ini sudah selesai ya. Sebaiknya kita uji terlebih dahulu agar kita mengetahui di mana nanti tidak bisanya. Kita uji terlebih dahulu. Kita klik menu perhitungan. Kita coba, kita klik, sudah muncul itemnya. Kita klik remaja 3 3 3 1 2 3. Ini masih gagal ya. Nanti kita lihat. Ini sudah 1, salah letak ya, berarti ini pun salah. Kemudian 1 2 3 4 5. Ini pun juga 1 2. Oke, berarti masih ada yang salah. Kita lihat lagi. Yang pertama itu adalah txt usia. Ini kita buat combo boxnya status, maka sudah jelas salah. Salah tulis berarti ya, txt usia. Kemudian ini combo box ya, combo box usia sudah. Kemudian ini status, ini status, ini udah, oke. Kemudian ini combo penghasilan, nilai penghasilan, oke udah. Tanggungan, nilai tanggungan, nilai tanggungan. Nah, ini belum kita ganti 4 ya, 4. Oke, kemudian ini udah, ini udah. Oke, kita coba sekali lagi. Kita coba 1 2 3. Oke, ini udah berhasil. 1 2 3. Ini berhasil. 1. Nah, ini belum ya, masih di sini. Berarti ini kita salah letak ya. Salah letak. Kemudian 1 2 3 4 5. 1 2. Berarti salahnya di penghasilan sini, kita salah. Kita close kan. Di txt penghasilan. Nah, ini ya. Ini lupa kita ganti txt nilai penghasilan, kemudian txt nilai penghasilan.
kita uji lagi txt nilai penghasilannya, karena cuman itu yang salah ya. 1 2 3. Oke, sudah selesai. Untuk logika pemanggilan dari nilai ini sudah selesai. Langkah berikutnya kita akan memanggil logika berikutnya, yaitu di dalam kode alternatif. Begitu kita menginputkan kodenya, setelah itu kita enter, maka akan muncul nick dan namanya di sini. Jadi kita tidak malah menginput lagi nick dan namanya. Caranya bagaimana? Kita klik 2 kali di txt kode ini, 2 kali. Kemudian jangan lupa kita panggil dulu import MySQL nya, import MySQL data MySQL client. Setelah itu kita kembali ke txt kode tadi. Untuk mengaktifkan ketika kita klik enter akan muncul, kita ganti txt change-nya ini menjadi keypress. Kita cari di sini ya. Kita cari keypress. Ini dia. Nah, jadi di sini kita akan membuat logikanya. Kemudian txt kode change-nya ini kita hapus saja. Kemudian kita buat logikanya. Jika kita buat inisial e titik keychar, jika kita enter nanti pada JR13, maka kita buat dim cari data astring sama dengan, kita select bintang. Nah, yang kita ingin panggilkan di kode alternatif, maka yang kita select ini adalah tabel alternatif. Kita buka nama tabelnya apa, ini dia tabel alternatif ya. Kita buat tbl alternatif, kemudian where, dimana yang kita panggil itu adalah kodenya. Maka kita lihat ini ya, kode alternatif, sesuaikan dengan nama filenya, kode alternatif sama dengan dimana kita nanti enternya di txt kode. Maka kita buat txt kode titik teks, kemudian kita enter. Kita panggil fungsi dari try untuk nantinya mengetahui dimana ada errornya ya, try. Kemudian kita panggil koneksi terlebih dahulu. Kita buat initial dim, kita panggil apanya dulu ya, MySQL command untuk mengkoneksikannya. Kita buat inisial saja dc as new MySQL command. Kemudian kita panggil fungsi dari cari data ini. Jadi kita nggak pala masukkan ini lagi, tapi kita masukkan inisial dari ataupun variabel ya, variabel dari cari data ini.
kemudian koneksi, inisialnya saja kemudian enter. Setelah itu kita buat inisial kedua, variabel kedua dr. Kita akan memanggil field di dalam tabel ini ya, tabel alternatif ini. Kemudian MySQL data reader sama dengan DC, ini inisialnya memanggil dari tabel ini, kemudian kita execute reader, maka dia akan terbaca. Setelah itu kita panggil dr ini, kemudian baca dr titik read, enter. Setelah itu kita masukkan logikanya. Jika dr di dalam baris dari file ini ya, dalam tabel ini, maka dia akan muncul apa saja. Misalkan di sini ya, di nick ini, maka dia akan tampil di txt nick. Kemudian nanti yang kedua ada txt nama, maka dia akan tampil di sini. Maka kita buat txt nick titik teks sama dengan dr barisnya, kemudian kita panggil baris apa namanya di dalam filenya ya. Nah ini ya, sesuaikan dengan namanya. Ini kan nick, kemudian nama. Huruf besar atau huruf kecil mempengaruhi ya, jadi harus sesuai. Maka di sini kita buat nick. Kemudian kita ingin menampilkan kedua txt nama, tinggal kita ikutin. Kemudian kita buat nama. Nah misalkan teman-teman ingin menampilkan 3 ataupun 4, maka disesuaikan ya. Misalkan di sini txt nilai usia, status maupun yang lainnya, maka tinggal lanjutkan saja txt nilai, baru nama filenya apa ya. Jadi bisa disesuaikan masing-masing. Kemudian jika tidak ada data yang dicari ini, maka akan muncul pesan message box, data tidak ada. Atau ditemukan. Message box kita pilih yang mana ya, yang style information aja lah, ataupun yang ini juga boleh. Kemudian kita buat perhatian ataupun peringatan juga boleh ya, nama dari pesannya. Kemudian enter. Nah setelah itu kita buat di sini pesan berikutnya. Jika terjadi error, message box x message box style critical, kemudian error.
Nah, sudah selesai ya. Setelah itu kita uji apakah tampil data ini ya. Misalkan kita panggil A1, maka dia akan muncul 10 10 dan Budiman. Kita uji terlebih dahulu. Kita uji apakah berhasil. Kita lihat A1 ya. Kita coba dulu A1. A1. Enter. Masih loading ya. Ada error di kode alternatif A1 tanda petik. Kita lihat terlebih dahulu di mana errornya. Kita lihat tbl alternatif where kode alternatif kemudian nick nama. Setelah itu ini, nah ternyata ada yang tinggal ya. Ini kita lupa from-nya, mohon maaf teman-teman. Seharusnya select bintang from tabel apa gitu ya. Nah, kita uji lagi apakah muncul ketika kita cari namanya. Misalkan A1 kemudian enter. Nah, muncul ya teman-teman. Begitu A1 maka 10 10 kemudian Budiman. Kita coba A2 12 12 09 Tari. Oke ya teman-teman. Untuk dari pencarian datanya sudah selesai, kemudian ini selesai. Selanjutnya kita akan memanggil bobotnya di sini ya. Bobotnya di sini. Kita matikan terlebih dahulu. Kita akan membuat logika dari menampilkan bobot ini. Kita buatnya di sini ya. Ini kan ada angka 1 dan 2 nanti di sini ya, di sini, bukan di sini, di sini. Di txt nilai PMB. Kita buat logikanya jika txt nilai PMB titik teks sama dengan 1 ini maksudnya nilai dari ini ya, 1 2. Jadi kita fokus manggilnya ketika klik 1 dia muncul di sini. Begitu klik 2 pun muncul juga di sini. Ini untuk mempermudah saja pemanggilan dari bobot. Jika klik 1 maka dia akan terpanggil tabel bobotnya ya. Kita buat biar supaya nampak di mana errornya. Try, kemudian kita buat query sama dengan select bintang from, jangan lupa. Kemudian nama tabelnya, tabel bobot, tbl bobot, kemudian where, di mana kode bobot. Kita lihat kode bobotnya tulisannya kecil semua. Kode bobot kita buat 1 sama dengan 1 ya.
Kenapa sama dengan 1? Karena yang kita panggil nanti kode bobotnya ini aja 1. Nah, nanti yang tampil ini semua tampil. Nah, begitu ya teman-teman. Kemudian kita panggil query dari sini, DA sama dengan new MySQL data adapter. Kemudian query kita panggil, kemudian koneksinya kita panggil. Setelah itu kita ambil dalam dataset, new dataset. Kemudian kita gabungkan fungsi dari ini dan ini dengan cara DA titik file kemudian DS. Baru kita masukkan logika pemanggilan file dari kode ini ya, yaitu usia dan seterusnya, yaitu jika DS tabel 0 titik row titik count lebih besar sama dengan 0, maka yang tampil itu adalah yang pertama itu ada di sini ya, txt bobot usia, txt bobot status dan seterusnya. Maka itu yang akan kita panggil, txt bobot usia dulu, teks sama dengan ds tabel 0 titik row 0 titik item nomor berapa usia ini kita lihat. Kalau kita lihat dari sini, tabel ini ataupun file ini dia dimulai dari 0 ya, 0, 1, 2 dan seterusnya. Maka usia berada di 0, 1, 2, berarti di 2, berarti di item kedua. Kemudian kita copy saja biar cepat. Kita enter, ada 5 ya, 4, 5. Kemudian ada txt bobot status di item 01 nomor 1 dia. Kemudian txt bobot penghasilan ada di item 01, 2, 3, ada di 3, berarti ini 4 dan 5, 3, 4, 5 kita buat. Ini ada 3, ini 4, ini 5, dan ini disesuaikan txt tanggungan, kemudian txt bobot PMB. Kemudian kita panggil pesan errornya di sini. Nah kan di PMB ini kan ada 2 yang kita panggil nanti, maka tinggal kita kopikan saja dengan ini yang sama, maka kita buat di dalam sini else, maka dia akan tampil di ini juga.
Nah begitu ya teman-teman. Nah ini ada yang belum kita selesaikan ternyata, yaitu kode bobot. Kemudian ini kode bobot. Nah kita uji terlebih dahulu apakah tampil data bobot ini ya. Kita uji terlebih dahulu. Kita ujinya di sini ya tadi, karena ini nanti akan muncul di sini, maka kita tinggal klik di sini. Nah masih ada error ternyata. Kita cek terlebih dahulu di mana errornya. Coba kita hapus ini ya pesannya. Kita uji lagi. Kita uji. Masih belum muncul ya. Berarti masih ada yang kurang. Nah iya, kita belum manggil koneksinya, baru nampak ya. Ini harus ada koneksinya. Ini juga harus ada koneksinya, makanya tidak muncul. Nah kita lihat apakah muncul. Nah muncul ya teman-teman. Kita lihat di status 0,10. Oke udah betul. Kemudian usia 15, penghasilan 20, tanggungan 25, dan 0,30. Kalaupun ini kita klik juga muncul. Kita keluarin dulu. Kalau yang kedua juga muncul ya. Jadi pemanggilan dari bobot ini sudah selesai. Nah setelah ini kita akan membuat logika dari perhitungan ini ya. Kemudian tinggal simpan dan dihapus dan semuanya yang ada di sini. Kita kembali di sini lagi. Setelah itu kita buat logikanya. Baik, selanjutnya kita akan membuat logika bagaimana cara membuat perhitungan dari algoritma MPET. Yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu alur dari metode MPET, bagaimana perhitungannya. Kita buka contoh yang sudah dibuat. Kalau ini kan kita lihat yang pertama ini dapatnya dari bobot dikali masing-masing dari status. Kemudian kali ini juga sama. Setelah itu dia hasilnya ditotalkan, sum ke samping. Nah jadi kalau dalam program logikanya seperti ini ya. Jadi nanti nilai dari misalkan kode A1 usianya itu remaja ada 1, maka dikali dengan bobot dari usia. Makanya dibuat ini samping-samping biar mudah dipahami. Artinya usia dikali bobot, status dikali bobot, penghasilan dikali bobot, tanggungan dikali bobot, pernah menerima bantuan dikali bobot. Setelah itu ditotalkan, maka hasilnya keluar di sini. Logikanya seperti itu ya. Maka kita buat saja di dalam proses ini, klik 2 kali. Jadi logikanya nanti hasilnya muncul di sini ya. Berarti kita buat dulu ini txt hasil, txt hasil titik teks sama dengan buka kurung ini dikali ini
txt nilai usia dikali txt bobot usia, makanya langsung kita buka kurung biar langsung muncul hasilnya. Txt nilai usia dikali txt bobot usia, kemudian ditambah karena kan ini total ya, kemudian kita kalikan lagi txt status nilainya dan bobotnya, begitu seterusnya. Jangan lupa ini ditambah titik teks, ini juga titik teks. Kemudian kita buat txt nilai usia, nilai status ya, usia udah, nilai status, titik teks dikali txt bobot status, titik teks, kemudian ditambah lagi txt nilai penghasilan, titik teks dikali juga dengan bobotnya, txt bobot penghasilan, titik teks, kemudian ditambah lagi txt nilai tanggungan dikali dengan txt bobot tanggungan, titik teks, kemudian ditambah lagi dengan txt nilai PMB, titik teks dikali dengan txt bobot PMB, titik teks. Nah, tidak ada yang error ya. Baik, kita uji apakah nilainya keluar. Kita uji terlebih dahulu. Ya. Yang pertama misalkan A1, enter. Kemudian kita lihat dari sini aja ya, biar kita lihat hasilnya sama atau tidak. Misalkan ini A1 ya, nilainya 2 dari sini ya, cara hidup, lansia, cerai hidup, bawah 1 tidak pernah, kemudian bawah 1 dan tidak pernah, kemudian kita proses 2,1. Apakah sesuai? Kita lihat. (2,1) sesuai ya, 2,1 artinya sudah sesuai perhitungan kita. Nah, untuk perhitungannya sudah selesai ya. Selanjutnya tinggal teman-teman buat simpan, edit dan hapusnya, kemudian tampil datanya, kemudian pencarian namanya. Langsung saja kita buat simpannya, editnya dan hapusnya. Kita buat simpannya terlebih dahulu. Kita klik 2 kali di sini, simpan. Kita lihat apa saja yang akan disimpan di dalam tabel perhitungan. Kode alternatif, nick, nama, usia dengan integer berarti nilainya yang akan kita simpan, kemudian desimal. Oke. Kita buat terlebih dahulu. Kita ambil saja di dalam menu form bobot ya. Kita klik 2 kali. Kita ambil button simpannya. Kita copy dalam button simpan kita karena kita lupa buat inisialnya, tetap tidak masalah. Kita copy di sini.
Setelah itu kita sesuaikan, karena desimalnya nanti kita buat cuman satu ya, di sini kita buat satu saja, kita hapus saja ini. Kita buat seperti biasa ini ya, jika kosong maka harus diisi dulu. txt init, terus txt nama, txt biar cepet kita buat sedikit saja, txt hasil. Nah, jika punya teman-teman nanti alangkah lebih bagus dibuat ini semua ya, agar nanti tidak agar nanti bisa ketahuan mana yang tersimpan, mana yang enggak. Ataupun bisa dikatakan akan ketahuan file mana yang belum diisi lengkap, karena nanti ini pesannya adalah harap diisi lengkap. Kemudian ini kita buat txt hasil, karena desimalnya ada di hasil, karena desimal ada di sini, nanti kita simpan, maka txt hasil kita lihat ini desimalnya di hasil, maka txt hasil, kemudian ini txt hasil. Kemudian kita ganti nama tabelnya tabel perhitungan. Setelah itu apa saja yang kita simpan? Yang pertama itu kode, sesuaikan dengan inisialnya seperti biasa, txt kode, nick, nama, nilai, dan hasil. txt kode, txt nick, txt nama, txt nilai usia, txt nilai status, txt nilai penghasilan. Kemudian kita copy di sini nilai tanggungan. Kemudian kita copy lagi nilai PMB, txt nilai PMB. Kemudian kita copy lagi txt hasil. Nah, setelah itu kita buat tampil datanya, karena ini masih error, artinya belum dipanggil. Kita cari txt tampil data, kita cari sub tampil data, kita copy di bawahnya sub tampil data, tabel perhitungan, kita tambahi order by hasil DSC, artinya tampil berdasarkan hasil paling tinggi. Jadi nanti nomor 1 tampil datanya itu adalah hasil yang paling tinggi. Nanti kita uji ya apa yang saya maksud ini. Kemudian kita lanjutkan saja buat coding berikutnya, yaitu coding edit ya. Edit kita copy, kemudian kita klik 2 kali di sini. Kemudian teman-teman ambil di sini, copy di sini. Setelah itu teman-teman ambil ininya, copy lagi di sini. Setelah itu teman-teman ganti tabelnya seperti biasa ya. Kemudian teman-teman sesuaikan dengan yang mau diedit, nama dan seterusnya ya.
kita buat lagi aja karena ini sudah ada tulisannya. Kita buat nick sama dengan txt nick, kemudian nama huruf kecil ya, nama txt nama, kemudian txt status. Yang pertama usia dulu ya, usia dulu baru status, ataupun kebalik tidak masalah, lebih baik tidak usah kebalik ya, kita rocker saja biar lebih berurutan. Kita cut, kemudian kita pindahkan di sini. Usia txt nilai usia, kemudian txt nilai status, kemudian penghasilan, txt nilai penghasilan, kemudian txt nilai tanggungan, kemudian txt nilai PMB, dan satu lagi adalah hasil. Kita lihat hasil. Txt hasil, kemudian where kode alternatif, sesuaikan kode alternatif. Nah, untuk coding dari update sudah selesai, kemudian kita lanjut ke coding berikutnya, yaitu button hapus. Kita copy lagi, kita klik lagi di sini, copy, ini di copy, letakkan di sini, kemudian ganti nama tabelnya, tabel perhitungan, kemudian kodenya kode alternatif. Setelah itu kita lihat lagi berikutnya pemanggilan data yang mau diedit. Kita klik dua kali di data grid view, kemudian kita buat mode klik, kita hapus, kemudian kita copy. Nah, yang pertama kan ini ada kode alternatif nick nama, maka kita sesuaikan kode alternatif txt nick, txt nama, txt nilai, txt nilai usia, kemudian txt nilai status ya, karena kita kan ngedit datanya ini berdasarkan yang sudah tersimpan di sini. Nanti dia akan terpanggil ketika kita mengklik data grid view-nya, maka dia akan kembali lagi ke sini, kemudian diedit. Kemudian txt nilai penghasilan, txt nilai usia dulu, status dulu, kemudian nilai penghasilan, kemudian kita copy, nanti kita urutkan lagi nomornya, nilai penghasilan, nilai txt nilai tanggungan, kita buat nomornya 6, kita urutkan, kemudian txt nilai PMB, nomornya nomor 7, kemudian txt hasil, nomornya 8. Artinya filenya ada 9 karena dia berdasarkan nomor 0, nomor awalnya 0. Kita lihat apakah 9, ya ada 9 fil.
Kemudian kita masuk ke coding berikutnya, yaitu kita menghapus data. Jadi begitu disimpan akan terreset ya dari text box itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Txt nama, txt nick, txt nilai status, nilai usia, txt nilai penghasilan, txt nilai tanggungan, txt nilai PMB titik clear, dan juga bobotnya juga kita bersihkan. Txt bobot usia, txt bobot status, txt bobot penghasilan, txt bobot tanggungan, txt bobot PMB, kemudian txt hasil titik clear 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 10 14, dan juga ini kita bersihkan cbx usia dan seterusnya. Kemudian cbx usia titik teks sama dengan status penghasilan tanggungan PMB, txt usia status penghasilan tanggungan dan PMB titik teks. Nah, untuk coding perhitungannya sudah selesai ya. Oh ya, satu lagi, untuk cari data belum kita masukkan terlebih dahulu, klik 2 kali, kemudian kita cari di form alternatif, kemudian 2 kali, kemudian kita copy di perhitungan, kemudian kita sesuaikan nama tabelnya, tabel perhitungan, kemudian nicknya, kemudian namanya huruf kecil. Nah, setelah itu kita klik 2 kali di form ini. Setelah itu kita panggil koleksinya, kemudian tampil datanya agar real time ya. Begitu kita simpan akan muncul di data grid view. Nah, kita uji semua apakah coding yang kita masukkan ini semua berhasil. Kita uji terlebih dahulu ya. Kita contohkan A1-nya nilainya di sini, walaupun namanya beda tetapi cuman pengujian saja. Kita coba 2 dan kita lihat hasilnya apakah berurut atau tidak, ataupun sebaliknya ya. Kita coba yang pertama data ini ya. Kita coba A1, enter, kemudian ada cerah hidup lansia bawah 1, cerah hidup lansia bawah 1, tidak pernah, proses simpan. Nah, tersimpan ya, kita lihat. Nah, sudah ya 2,10 sesuai dengan hasil A1 ini ya.
Kemudian kita coba di yang lain agar kita lihat apakah dia berurutan berdasarkan nomor tertinggi. Kita lihat nomor yang tertinggi adalah A7 sini ya, maka kita coba yang A7, tetapi dengan yang data yang sudah kita pernah simpan, yaitu A2. Kita enter. Setelah itu kita lihat datanya, kawin, lansia, kawin, menengah 4, dan tidak pernah. Selalu simpan, harap diisi lengkap. Oh, belum diproses ya, diproses dulu karena ini kan masih kosong. Makanya itu yang saya bilang tadi sangat perlu, makanya harus ditampilkan semua yang di kode simpan maupun edit. Kita proses terlebih dahulu, kemudian simpan, kemudian oke. Nah, dia tersimpan berdasarkan hasil yang tertinggi. Kemudian kita uji, kita klik 2 kali, muncul kembali di sini. Kalau kita mau edit, coba diedit. Ini kita ganti 2 misalkan. Kita proses, hasilnya beda, kemudian kita edit. Apakah hasilnya beda? Nah, hasilnya beda ya. Kemudian kita uji hapusnya, klik hapus, kemudian hapus. Nah, terhapus ya. Kemudian kita uji carinya, misalkan Budi, kan tidak ada. Kemudian kita coba tari. Nah, masih ada ya. Kalau kita ganti P maka tidak muncul, kalau kita sebut L maka munculnya, karena tari lestari. Nah, untuk coding ini sudah selesai ya. Kalau untuk keluar tinggal teman-teman buat N ataupun dispose. Nah, mungkin untuk tutorial perhitungan sudah selesai. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Demikianlah tutorial untuk menu perhitungan metode MPEP ini. Jangan lupa teman-teman subscribe terlebih dahulu, kemudian tekan lonceng sebagai notifikasi untuk mendapatkan update dari channel ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.